Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 23 Agustus 2023. Keadilan Tuhan pasti berbeda. Kutipan diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 13 sampai 14. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sobat Katolikana, sekilas kita seolah menemukan ketidakadilan pemilik kebun anggur terhadap para pekerjanya dalam perumpamaan Yesus tentang orang-orang kupahan di kebun anggur. Dengan waktu kerja yang berbeda, bahkan ada pekerja yang bekerja hanya 1 jam, pembayarannya disetarakan dengan pekerja yang bekerja dari pagi hingga sore hari. Terasa ada kesan pilih kasih pemilik kebun anggur terhadap para pekerjanya. Jadi kita dapat memahami protes dari pekerja yang merasa disolimi. Kita tidak dapat membayangkan kalau praktek seperti ini terjadi di pabrik atau perusahaan. Demo akan terjadi dan akhirnya sudah bisa diduga kebangkrutan dan kehancuran pabrik. Latar belakang kondisi sosial ekonomi masyarakat pada zaman Yesus dapat membantu pemahaman kita terkait dengan perumpamaan di atas. Masyarakat yang tidak memiliki aset seperti kebun maupun ternak terpaksa menyediakan tenaganya untuk menjadi pekerja upahan. Setiap hari mereka akan pergi ke pasar atau tempat umum untuk menantikan seorang tuan tanah yang mau memperkerjakan mereka untuk suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, mencangkul atau memetik buah anggur di kebun anggur seperti yang diceritakan dalam perumpamaan Yesus. Kalau tidak berhasil dipekerjakan di hari itu, maka hal itu berarti mereka pulang ke rumah dengan tangan hampa. Jadi, ketika pemilik kebun anggur dalam perumpamaan Yesus ini mempekerjakan pekerja upahan pada jam 5 sore, maka hal itu haruslah kita lihat sebagai ungkapan bela rasa atau kemurah hatian pemilik kebun anggur terhadap orang-orang yang belum dipekerjakan oleh siapapun pada hari yang hampir usai itu. Sang pemilik kebun anggur tidak ingin melihat ada orang yang masih mau bekerja tapi terpaksa pulang tanpa membawa apa-apa. Itulah sebabnya mengapa sang pemilik kebun anggur mengupah orang-orang yang bekerja 1 jam saja lamanya dengan uang yang jumlahnya sama, yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka pada hari itu. Jelas bahwa pemilik kebun anggur tersebut adalah orang yang memegang ucapannya. Pada waktu ia memerintahkan mandornya untuk membayar upah para pekerja, dia membuat satu ketentuan, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Mereka tahu bahwa pemilik tanah itu bukan hanya dapat dipercaya dan jujur, tapi juga murah hati. Semua pekerja yang bekerja dengan setengah hari menerima upah yang sama dan menyaksikan kebaikan serta kemurahan hati tuannya. Sobat Katolikana, pemilik kebun anggur dalam perumpamaan di atas menggambarkan kebaikan Allah yang tiada batasnya. Allah tidak menginginkan satupun dari kita anak-anaknya menderita kekurangan. Kasih-Nya mengatasi logika tentang keadilan dalam perspektif kita manusia. Allah tidak menjawab persoalan manusia secara massal, tetapi melihat masing-masing orang dengan persoalan dan solusinya.
Dengan demikian, kita belajar bahwa keadilan Allah pasti berbeda dengan keadilan definisi kita. Biarlah kebenaran ini mengisi hati dan pikiran kita masing-masing dengan rasa kagum dan penuh syukur pada hari ini. Allah tidak memandang dan menghargai mereka yang lebih dahulu mengenalnya dengan upah yang lebih besar daripada mereka yang mengenalnya kemudian. Allah memberikan upah yang sama, yakni sama-sama mendapatkan keselamatan kekal. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sungguh kasih-Mu tidak mengenal batas. Penuhilah kami dengan rasa syukur untuk segala karunia dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.